kembali ke awal mungkin ke masalah sastra dan budaya di pesantren di Madura, terutama di Sampang. Misalnya kita merambah ke masalah penerbitan buku, karena memang kalau bicara sastra, maka yang sastra di Madura, maka yang akan terdengar adalah Sumenep, paling tidak kan begitu. Kemudian kalau bicara penulis, siapa penulis di Madura? Sumenep. Nah, untuk sementara ini kalau di Sampang yang sudah berhasil masa kumpulkan, ada sekitar berapa buku lah yang sudah cetak dari murni milik penulis Sampang. Saya pikir perkembangan mulai bagus Untuk dunia literasinya ini. buku sebagai produk loh ya. Ya. Rossi aja sudah bikin, setahu saya sudah bikin 3 buku dia. Ratih itu Oh, Mbak Rati ini dari Sampang. Sampang aslinya kan. Apa silsilah duka? Kan buku terbaru tuh. Ya. Enggak, sudah luka. Nah, kemudian ya kamu ya tak lagi itu. Kalau tolak ukurnya buku udah mulai banyak, bahkan dengan adanya gerakan literasi di mana guru, mohon maaf, itu juga harus bikin buku, makin banyak. Gitu loh. Cuman kalau ngomong tulisan sastra, penulis sastra itu ya memang teman-teman dekat kita lah ya, dalam artian Tajul saya belum tahu sudah bikin antologi tunggal apa enggak. Boleh. Komunitas selain literasi itu saya pernah dengar ada nama Rumah Jamur. Siapa? Iya. Enggak tahu saya. Nah, berarti sebenarnya sudah banyak komunitas-komunitas aktif dan kreatif yang itu ternyata banyak tak terlata. Misalnya seperti komunitas jamur ini. Daerah mana itu? Kalau tidak salah di Cirenyi, itu yang membangun siswi yang pernah juara fisika kalau nggak salah. Yang pernah memenangkan Fatimah, anak saya satu. iya, Fatimah mungkin. Siapa Fatimah? Ya. Kalau tidak salah itu. Saya pernah baca dan mengikuti juga di sosial medianya. Ada lagi sih sebetulnya di baru-baru ini Zainal juga ada di situ. Beberapa siswa saya juga ada di situ. Young Inspiration apa? Iya. Itu siapa ya? Sampang Young Inspiration. Itu saya nggak paham itu komunitas jelasnya di bidang apa. Cuman memang terkait betul dengan literasi sejauh pemahaman saya. Cuman saya nggak tahu apakah betul-betul di literasi ya. Saya kurang tahu. Kemudian untuk misalnya di ranah kebudayaan atau seni lah, mungkin di Sampang ada miliknya Pak siapa? Rumah-rumah galeri. Bakung, Oh, Bakung. seni rupa. Ya, seni rupa. Itu di seni rupa yang saya pikir paling gemerlap ya di Sampang memang. Secara SDM, guyup, ya seni rupa memang. Kemudian ada beberapa kelompok tari. Makanya itu sama, modelnya sama. Afiliasinya ke sekolah. Oh, Saya kurang tahu ya, ada nggak kelompok tari misal yang umum. Setahu saya sih sepupu saya Rahman Fikana. Yang lain saya kurang tahu ya. Kemudian kelompok musik jelas ya, musik pop gitu. berarti talent tetap teman-teman dari sekolah-sekolah. Pada akhirnya base campnya di situ. Iya.
tumbuhnya dari situ, bukan sebuah kelompok yang independen ya. Oh, berarti memang sulit kalau mau membangun kelompok secara independen mandiri. Saya pernah ditegur Pak Untung, salah satu senior pelaku teater di Sampang ya. Waktu teater Garasi kunjungan ke Madura dan tahun 2017 waktu itu Sampang diri sebagai tuan rumah workshopnya. Oh iya. Saya dapat SMS yang cukup di malam pembukaan itu, besoknya pembukaan kita malam ini. SMS yang cukup pedes saya pikir dari Pak Untung, dan itu bagi saya masukan aja. Kira-kira bunyinya gini, Mas Fauzi kok nggak bilang-bilang ada begini gitu kan. Banyak loh teater di Sampang, nyebutin loh banyak itu, tapi semuanya sebetulnya teater sekolah. Nah, saya ngomong ke Pak Untung aja, Pak Untung, ini dimensinya bukan itu. Ini dimensinya dimensi umum. Entah beliau bisa memahami pengertian saya atau enggak ya. Tapi itu saya menangkap SMS-nya itu sebuah kekecewaan gitu loh. Ya banyak disebut, ada teater ini, dan semuanya memang teater sekolah. Termasuk teaternya beliau di SMK 1. Berarti aslinya kalau mau kita blow up, ya dari ranah seni, kemudian budaya, kemudian juga literasinya, pada akhirnya mungkin banyak ya di Sampang ini. Iya. Dalam artian banyak itu gini. Saya pikir saya mencoba untuk menghindari wilayah kuantitas ya. Bukan nggak penting loh ya kuantitas itu. Mengenai banyak, kalau paling banyak sebut tadi itu berupa ya paling enggak dalam seni serius dalam tanda kutip itu. Kalau yang lain ada komunitas isme musik, tapi saya lihat jarang ini lagi, vakum lah. Dulu sering mereka ngadain konser gitu. Yang paling payah ya itu ya di sastra memang. Sastra. Yang kurang mendapatkan kalau Faktornya SDM saya pikir, SDM, dan ya. maka saya nunggu kamu, nunggu Tajul balik, dan gubuk kata-kata edisi pertama dulu itu kan saya yang diundang. Saya masih ingat, saya bilang betul kamu segera balik ke Madura. Kalau kembangkan selesai, kalau kamu sudah di Sampang, saya berharap melihat ini ya guyupnya waktu itu sampai sekarang lah ya. Saya pikir Serese harus jadi barometer karena SDM-nya ada, tinggal bagaimana Tajul mengkomposisikan itu, dia sebagai manajernya katakanlah gitu. Karena SDM-nya sudah ada gitu, tinggal dibina saja. Gitu. Kalau di Sampang ya nihil saya katakan. kalau di daerah kota, Untuk membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya selebrasi ya. Maksudnya selebrasi, mohon maaf loh ya. Saya kadang kalau ngomong tuh keceplosan dan mungkin ada orang yang sakit hati atau apa. Saya tidak mau menuduh itu tidak berangkat dari pikiran dan jiwanya ya. Saya tidak mau mengatakan itu. Cuman sangat punya peran penting gerakan literasi yang dicanangkan pemerintah ini hampir di setiap kabupaten seluruh Indonesia, termasuk di Sampang. Saya pernah sekali hadir bedah bukunya guru itu terkait sama novel ya, dia cerita, saya dengerin ya. Saya cuma sebagai pengunjung. Setelah saya baca bukunya itu, saya sebetulnya prihatin dalam artian gini. Ada perlatihan menulis yang biayanya besar, jadi semacam jadi bisnis gitu ya kan. No problem, itu pilihan bagi saya. Mendatangkan tulis ini gitu. Banyak itulah.
kemudian lahirlah produk jadi buku yang secara kualitas saya nggak perlu dipertanyakan gitu. Itu yang saya maksud literasi sebagai selebrasi, sebagai perayaan sebetulnya. Ada yang saya menarik, saya lupa ditulis siapa itu ya, mengkritisi literasi itu sendiri yang cenderung perayaan, termasuk sampah pun imbasnya itu. Di grup forum penulis itu saya diminta urun rembuk, walaupun sekali lagi itulah saya malu. Saya sudah terpenjara oleh pekerjaan saya ya, pengen gitu ngadain kopdar, jadi semuanya hanya berangkat ide aja, tapi nggak pernah terrealisasi. Saya sih berharapnya jalan lah gitu. Saya tuh betul-betul pengen menikmati posisi sebagai penikmat aja, bukan penggerak. Udah capek kali ya. Capek bergerak, ternyata masih mandek di itu aja. Ya adalah gerakan literasi yang cenderung ke perayaan. Pada akhirnya mungkin sebenarnya juga sudah sama-sama bekerja ya, sudah sama-sama bergerak, sudah sama-sama berusaha membangkitkan, juga membesarkan, juga meramaikan hal-hal yang berbau sastra, budaya, dan seni, terutama di Sampang sendiri. Meskipun mungkin untuk di Sampang pembacaannya kurang, pembacaan orang luar untuk Sampang sendiri. Ya mungkin ya faktor pelaku ya. Faktor pelakunya. Tapi ya alhamdulillah mulai terbaca lah ya, mulai terbaca sebetulnya. Karena gini nih sebetulnya, semua selalu saya kembalikan pada pengalaman pribadi. Ketika saya suka sastra di kelas 1 MAN dulu, sampai dulu nyaris gak punya teman. Saya mau mengadu tulisan saya ini ke siapa gitu kan, sama guru saya malu gitu. Ya belajar sendiri. Dari pengalaman buruk itu, saya memilih untuk tinggal di Sampang. Walaupun nyaris saya tidak bisa kembali ke Sampang kalau ngikuti karir ya. Alhamdulillah bisa dipulangkan ke Sampang ya, 2016 itu puncaknya. Nah, cuman saya itu gagal, nihil ya. Saya nggak menurut gagal, nihil. Banyak masukan dari teman-teman masuknya lewat sekolah. Lagi mana mau masuk sekolah juga, anak-anak sekarang sudah dibebani banyak PR. Banyak itu. Kemudian ada Poltera nih sekarang. Iya. Nah, Poltera ini menarik saya pikir untuk menjadi teman diskusi ya, saya pikir. Ya ada Nata, ada beberapa anak-anak PMII misal yang niat-niat betul belajar menulis. Ada grupnya juga saya itu, ada PMII itu punya korps penulis gitu, saya diminta. Cuman itu lagi, saya sebut tadi di awal, hutang saya itu banyak. Saya sudah tersandera pekerjaan sehingga nggak punya waktu sampai sekarang. Saya bara api itu memviralkan poster dan sebagainya. Saya juga punya grup siswa. Tapi itu tadi, setiap kali saya ngadain acara, nggak ada satupun siswa saya yang datang. Ada sebuah testimoni menarik dari siswa saya ketika sudah jadi mahasiswa. Pak, katanya, sekarang di Sampang nggak ada kegiatan sampai kayak dulu tuh Pak. Ada, cuma saya lagi capek, kata saya. Ayo Pak, adain lagi gitu. Keren Pak, acara diskusi kayak gitu kan. Sudah jadi mahasiswa kan. Nah dulunya kamu kemana? Ya itulah Pak, dulu saya nggak paham begituan katanya. Ya, makanya kaitan eratnya selalu sama dunia kampus sebagai laboratorium intelektual masa depan ya, saya kira gitu. Berarti jika kampus menjamur, intelektual menjamur, mungkin itu akan dengan sendirinya mungkin. Karena kan tugas-tugas kampus itu pasti nggak jauh dari tulisan. Jadi bikin paper, diskusi, bikin paper, diskusi gitu. Sehingga
orang-orang kemudian yang dulu katakanlah nggak punya passion gitu selama di sekolah, dibentuk oleh lingkungan kampus seperti itu, akhirnya jadi mahir gitu. Cukup mungkin kita ngobrol-ngobrol masalah ini dengan Mas Umar Tausi Balak. Dalam hal ini sesuai kapasitas beliau yang sudah bergelut lumayan lama, terutama di dunia sastra di kawasan Sampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.